Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah persamaan diferensial, yaitu kasus persamaan diferensial orde 1 tentang gerak benda pada bidang miring yang diampu oleh Ibu Haji Indah Nur Supriana, MSI. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 kelas 4A Tadris Matematika yang beranggotakan Intan Nur Putri, Cynthia Permata Surahman, dan Sita Septiani. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sita Septiani. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu ada jenis gaya, yaitu yang pertama ada gaya berat. Gaya berat ini gaya yang dialami benda bermassa akibat pengaruh dari percepatan gravitasi dan arah dari gayanya selalu menuju pusat bumi. Gaya berat ini kita bisa notasikan dengan W sama dengan M dikali gravitasi. Dan yang kedua ada jenis gaya gesek. Nah, gaya gesek ini gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Nah, gaya gesek ini terjadi karena adanya sentuhan benda dengan bidang lintasan, sehingga gaya gesek ini membuat gesekan antara keduanya baik saat benda akan mulai bergerak hingga benda itu bergerak. Nah, gaya gesek ini dinotasikan dengan FK sama dengan negatif mu N. Nah, N ini disebut dengan gaya normal dan mu ini disebut dengan koefisien gesek. Nah, kenapa di situ ada negatif? Nah, negatif itu dinotasikan bahwasanya menyatakan gaya gesek itu selalu berlawanan dengan gerak benda. Selanjutnya yaitu ada jenis gaya hambat udara. Nah, gaya hambat udara ini gaya yang menghambat pergerakan suatu benda padat yang melintasi suatu fluida, baik itu air maupun gas. Nah, gaya hambat udara ini dinotasikan dengan FD sama dengan negatif BV, di mana FD ini bisa disebut dengan draft force dan untuk menghitungnya ini berbeda-beda tergantung dari masalah yang tersedia. Misalkan draft force-nya itu sebanding dengan kecepatan benda. Nah, notasi gaya hambat udara ini seperti di gaya gesek karena berlawanan dengan arah benda. Oke, selanjutnya kita identifikasikan persamaan diferensial ini ke dalam sliding box, di mana sebuah kotak bermassa M meluncur ke bawah bidang miring dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Bagaimana persamaan diferensial untuk kecepatan v, t, kotak pada waktu t, di mana gaya yang bekerja pada kotak diakibatkan adanya gravitasi bumi, gesekan, dan hambatan udara. Dalam kasus ini diasumsikan pula bahwa hambatan udara sebanding dengan kecepatan sesaat. Kemudian, jika kita ilustrasikan masalah tersebut, bisa kita lihat gambar di sebelah kiri kita. Di sini kita punya bidang miring serta box yang meluncur pada bidang miring tersebut. Karena ada 3 gaya yang bekerja, yang pertama gaya berat yaitu disimbolkan dengan W, yang kedua gaya gesek yang disimbolkan dengan FK, dan yang ketiga gaya hambat udara yang disimbolkan dengan FD. Kemudian karena benda bergerak miring, maka gaya berat dapat kita sajikan secara vektor. Ya, selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah mempresentasikan pembahasan sebelumnya. Selanjutnya ada contoh dari ilustrasi masalah tersebut, di mana ada massa 2 kg, sudut kemiringan 30 derajat, koefisien hambat 1/4, koefisien gesek akar 3/4, dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Gaya yang bekerja adalah gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya hambat udara. Dari soal tersebut, kita diperintah untuk mencari persamaan diferensial untuk kecepatannya. Dan untuk menyelesaikan soalnya, kita menggunakan rumus yang didapat dari ilustrasi masalah yang sudah dijelaskan oleh rekan saya.
yaitu massa dikali gravitasi dikali sin theta dikurangi gaya hambat, yaitu koefisien hambat dikali kecepatan, lalu dikurangi koefisien gesek dikali massa dikali gravitasi dikali cos theta sama dengan massa dikali dv per dt. Karena massa, sudut kemiringan, koefisien hambat, koefisien gesek, dan percepatan gravitasinya sudah diketahui, maka kita langsung masukkan saja angkanya ke rumus tersebut, di mana massa dikali gravitasi dikali sin theta adalah 2 dikali 10 dikali 1/2. 1/2 itu dari mana? Yaitu dari sin theta, di mana sin theta ini adalah sin 30 derajat, yaitu dari sudut kemiringan. Maka sin 30 derajat itu adalah 1/2. Lalu dikurangi koefisien hambat yang dikalikan dengan kecepatan. Koefisien hambatnya adalah 1/4 dan kecepatan adalah yang kita cari, karena yang kita cari adalah persamaan diferensial dari kecepatannya, sehingga dikurangi 1/4 V. Lalu dikurangi koefisien gesek dikali massa dikali gravitasi dikali cos theta, yaitu akar 3/4 dikali 2 dikali 10 dikali akar 3/2. Akar 3/2 itu dari mana? Yaitu dari cos theta, di mana cos theta-nya itu adalah sudut kemiringan 30 derajat, sehingga cos theta-nya adalah cos 30 derajat, yaitu akar 3/2. Lalu sama dengan massa dikali dv per dt, sehingga sama dengan 2 dikali dv per dt. Kemudian kita hitung seperti biasa, di mana 2 dikali 10 dikali 1/2 adalah 10. Lalu dikurangi 1/4 V. Kemudian dikurang akar 3/4 dikali 2 dikali 10 dikali akar 3/2, yaitu dikurangi 3/2 dikali 5. Sama dengan 2 dv per dt. Sehingga hasil selanjutnya adalah 10 dikurangi 1/4 V dikurangi 15/2 sama dengan 2 dv per dt. Sehingga didapat persamaan diferensial orde 1, yaitu 5/2 dikurangi 1/4 V sama dengan 2 dv per dt. Setelah kita dapat persamaan diferensial orde 1-nya adalah 5/2 min 1/4 V sama dengan 2 dv per dt, kita ubah menjadi dv sama dengan dt, yaitu 1/5/2 min 1/4 V dv sama dengan 1/2 dt. Selanjutnya kita hitung seperti biasa. Pertama kita ubah terlebih dahulu 5/2 min 1/4 V-nya, yaitu menjadi 10 min V per 4 menggunakan pengoperasian pecahan. Karena 1/10 min V per 4, jadi kita ubah menjadi 1/1 dikali 4/10 min V menggunakan aturan pecahan. Sehingga 1/5/2 min 1/4 V dv sama dengan 1/2 dt menjadi 4/10 min V dv sama dengan 1/2 dt. Langkah selanjutnya kita integralkan kedua ruasnya, yaitu integral 4/10 min V dv sama dengan integral 1/2 dt. Kemudian kita cari integral dari 4/10 min V dv, yaitu dengan mengubah integral 4/10 min V dv menjadi integral min 4 per W dw menggunakan aturan integral, yaitu dv kita ubah menjadi 1 per W turunan pertama dw, di mana W dalam 4/10 min V ini adalah 10 min V, sehingga turunan pertama dari 10 min V adalah min 1. Maka dv-nya menjadi 1 per min 1 dw. Maka penjabarannya adalah integral 4/10 min V dv sama dengan integral 4/10 min V dikali 1 per min 1 dw. 1 per min 1 dw ini dari pengubahan dv menjadi 1 per W turunan pertama dw, sehingga menjadi sama dengan integral 4/10 min V dikali min 1 dw. Karena 10 min V itu kita ubah menjadi W, maka sama dengan integral min 4 per W dw.
Selanjutnya kita ubah integral min 4 per W dW ini menggunakan aturan integral. Jika ada integral A dikali fx dx, kita ubah menjadi A dikali integral fx dx. Nah, A pada integral min 4 per W ini adalah min 4 dan fx-nya adalah 1 per W, sehingga integral min 4 per W dW ini sama dengan integral min 4 dikali 1 per W dW, sehingga menjadi min 4 integral 1 per W dW. Kemudian kita ubah integral 1 per W dW ini menggunakan aturan integral 1 per x dx sama dengan ln dalam kurung nilai mutlak x, sehingga x pada integral 1 per W dW ini adalah W. Jadi, integral 1 per W dW sama dengan ln dalam kurung nilai mutlak W. Karena integral 1 per W dW ini sama dengan ln dalam kurung nilai mutlak W, maka kita substitusikan ke dalam min 4 integral 1 per W dW, sehingga min 4 integral 1 per W dW sama dengan min 4 ln dalam kurung nilai mutlak W. Perlu diingat bahwa W-nya adalah 10 min V. Jadi kita substitusikan W sama dengan 10 min V ini ke dalam min 4 ln dalam kurung nilai mutlak W. Sehingga min 4 ln dalam kurung nilai mutlak W adalah min 4 ln dalam kurung nilai mutlak 10 min V. Ingat pada aturan integral, jika kita sedang mencari integral dari sebuah fungsi, maka pada hasil akhirnya kita tambahkan konstanta, yaitu C, di mana anggotanya adalah himpunan bilangan real. Sehingga integral dari 4 per 10 min V dV adalah min 4 ln dalam kurung nilai mutlak 10 min V ditambah konstanta, yaitu C. Setelah kita mengetahui integral dari 4 per 10 min V dV, kemudian kita cari integral dari 1 per 2 dt menggunakan aturan integral A dx sama dengan A dikali x. A pada integral 1 per 2 dt ini adalah 1 per 2 dan x-nya adalah t, sehingga integral 1 per 2 dt sama dengan 1 per 2 t. Ini juga sama, ditambahkan konstanta di mana konstantanya adalah c, yaitu anggota himpunan dari bilangan real. Sehingga didapat integral 4 per 10 min V dV sama dengan integral 1 per 2 dt menjadi min 4 ln dalam kurung nilai mutlak 10 min V ditambah konstanta ke 0 sama dengan 1 per 2 t ditambah konstanta ke 1. Kemudian kita hitung seperti biasa, di mana langkah awalnya itu kita bagi kedua ruasnya dengan min 4 sehingga menjadi ln dalam kurung nilai mutlak 10 dikurangi V ditambah konstanta ke 0 sama dengan min 1 per 8 T ditambah konstanta ke 1. Kenapa pembagian min 4-nya tidak berpengaruh kepada konstanta ke 0 dan konstanta ke 1? Karena konstanta di sini mempunyai status tidak mempunyai angka dan hanya mempunyai keterangan bahwa konstanta ini adalah anggota himpunan bilangan real. Jadi pengoperasian dengan angka pada konstanta tidak berlaku. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pindah ruaskan konstanta ke 0 ke sebelah kanan, sehingga konstantanya adalah konstanta 1 dikurangi konstanta ke 0, di mana menghasilkan konstanta yang kedua. Jadi, ln dalam kurung nilai mutlak 10 dikurangi V ditambah konstanta 0 sama dengan min 1 per 8 T ditambah konstanta ke 1 menjadi ln dalam kurung nilai mutlak 10 dikurangi V sama dengan min 1 per 8 T ditambah konstanta kedua. Lalu langkah selanjutnya kita bagi kedua ruasnya dengan ln sehingga menjadi 10 dikurangi V sama dengan eksponen pangkat min 1 per 8 T ditambah konstanta kedua.
Karena kita mencari persamaan diferensial dari kecepatan, sehingga yang sebelah kiri bersisa harus kecepatannya saja supaya menjadi sebuah persamaan dari kecepatannya. Maka langkah selanjutnya adalah kita kurangkan kedua ruasnya dengan 10, yaitu menjadi min V sama dengan eksponen pangkat min 1/8T ditambah konstanta kedua dikurangi 10. Lalu kita kalikan kedua ruasnya dengan min 1 sehingga V sama dengan 10 ditambah eksponen pangkat min 1/8T ditambah konstanta kedua, di mana penyebaran eksponen pangkat min 1/8T ditambah konstanta kedua ini menjadi eksponen pangkat min 1/8T dikali eksponen pangkat konstanta kedua, di mana eksponen pangkat konstanta ini menjadi konstantanya saja, sehingga hasilnya adalah V sama dengan 10 ditambah konstanta dikali eksponen pangkat min 1/8T. Maka sudah didapat persamaan diferensial dari kecepatannya adalah V sama dengan 10 dikurangi konstanta dikali eksponen pangkat min 1/8T. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya dan kami memohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.